to kiss me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Sri Damayati dengan NPM 220121 ingin mempresentasikan tugas saya dengan judul masalah penelitian. Materi kita mengenai masalah penelitian. Masalah penelitian ialah kesenjangan atau ketidaksesuaian antara yang diharapkan atau teori, aturan, tradisi, harapan dengan kenyataan di lapangan yang mendorong peneliti untuk mencari jawaban dan solusi melalui penelitian. Masalah penelitian dapat muncul dari berbagai sumber seperti pengalaman pribadi, perdebatan dalam literatur, atau masalah yang terjadi di masyarakat. Identifikasi permasalahan penelitian salah satu langkah yang paling penting dalam penulisan skripsi, tesis, atau disertasi ialah pemilihan masalah. Bahwa penelitian dan perumusan masalah merupakan salah satu aspek yang paling penting dalam pelaksanaan penelitian di bidang apa saja. Permasalahan penelitian merupakan permasalahan yang memungkinkan dilakukannya investigasi secara empirik. Signifikasi masalah menjelaskan kepada pembaca mengapa kajian itu penting dan menunjukkan kepada pembaca alasan peneliti memilih masalah tersebut. Karena riset membutuhkan pengetahuan, keahlian, perencanaan waktu, dan biaya. Maka masalah yang dikaji harus benar-benar penting. Hasil temuan menunjukkan dalam identifikasi masalah penelitian secara umum. Identifikasi masalah terdiri 3 langkah, yaitu pertama, menemukan masalah yang ada. Kedua, mengidentifikasi sumber permasalahan. Yang ketiga, menciptakan kalimat isu atau kalimat permasalahan yang menjelaskan permasalahan yang sudah diidentifikasi. Nah, pentingnya masalah penelitian dalam riset. Mengapa masalah penelitian itu penting? Karena itu dapat menentukan arah penelitian, menentukan jenis data yang dibutuhkan, menentukan hipotesis yang akan diuji, menentukan metode dan teknik penelitian yang sesuai. Memperlihatkan gap pengetahuan atau kekurangan penelitian sebelumnya, memberikan dasar untuk analisis data, menentukan tindakan apa yang dilakukan dalam pelaksanaan semua tahapan penelitian, menentukan kualitas penelitian yang akan dilakukan. Nah, bagaimana menentukan masalah penelitian? Yaitu melihat kesenjangan antara pengalaman dan kenyataan, mengamati peristiwa sosial yang terjadi sehari-hari, membaca penelitian terdahulu, membaca jurnal penelitian terkait, mengikuti kegiatan-kegiatan akademik, berdiskusi dengan teman-teman sejawat, mengikuti saran pembimbing, dosen, ahli, atau tutor. Membaca berita di media cetak, elektronik, atau media sosial. Contoh masalah penelitian terkait pendidikan. Bagaimana para pendidik meningkatkan keinginan belajar siswa? Teori belajar apa yang digunakan dalam pembelajaran, apa kurikulum pendidikan baru mempengaruhi model pembelajaran, guru mengalami kesulitan dalam memilih strategi pembelajaran pada masa pandemi COVID-19. Nah, ciri-ciri masalah penelitian yang baik yaitu jelas dan singkat, padat, tidak multitafsir, tidak ambigu, tidak menggunakan istilah teknis yang sulit difahami. Sesuai dengan minat peneliti, praktis, visible, memiliki nilai penelitian, sesuai dengan kemampuan peneliti. Nah, kriteria masalah penelitian yang baik yaitu jelas. Masalah penelitian harus jelas dan padat sehingga tidak menimbulkan penafsiran yang lain. Singkat, rumusan masalah harus singkat sehingga tidak membuat peneliti bingung. Masalah penelitian harus orisinil, belum banyak diteliti oleh orang lain. Masalah penelitian tidak bertentangan dengan adat istiadat, ideologi, dan kepercayaan agama. Masalah penelitian harus praktis, sehingga tidak memboroskan sumber daya tanpa manfaat. Masalah penelitian harus visible,
Dan artinya itu dilihat dari cakupannya, waktunya, biayanya, dan kesesuaian dengan kapasitas. Masalah penelitian itu harus relevan. Nah, penelitian harus relevan itu artinya membawa dampak yang nyata bagi ilmu pengetahuan, masyarakat, dan praktis klinis. Masalah penelitian itu harus sesuai dengan kemampuan peneliti. Nah, masalah penelitian itu harus menarik untuk dipecahkan, bermanfaat. Masalah penelitian harus berguna untuk dipecahkan dan bermanfaat bagi masing-masing atau masyarakat sekitar. Lanjut, sumber masalah penelitian. Sumber masalah penelitian dari penemuan ilmiah yaitu pertemuan-pertemuan seperti seminar, karya, diskusi, dan konferensi. Buku bacaan, laporan, hasil penelitian, pernyataan pemegang otoritas, fenomena atau kejadian tertentu. Cara menemukan masalah penelitian yaitu membaca banyak publikasi ilmiah seperti jurnal dan buku, mengamati fenomena atau kejadian tertentu, mendapatkan kesepakatan dari ahli dalam suatu bidang, mendapatkan intuisi yang kuat. Masalah penelitian yang baik harus dapat dilaksanakan, terjangkau, relevan, dan memiliki nilai teoritis dan praktis. Apa saja sih contoh masalah penelitian dari skripsi? Nah, berikut adalah contoh masalah penelitian dari skripsi. Pergaulan bebas pada remaja, penularan COVID-19 pada anak-anak, kebersihan sungai, sampah plastik, permasalahan industri rumah tangga, permasalahan transportasi, permasalahan mesin, permasalahan pendidikan, dan permasalahan psikologi. Nah, contoh berikut adalah contoh masalah penelitian yang terdahulu. Eksploitasi wanita secara fisik, seperti menonjolkan warna kulit, dada, dan punggung. Eksploitasi wanita melalui pembangunan citra, seperti wanita cantik versi dia, wanita yang dicintai pasangan, dan wanita sebagai pengguna. Eksploitasi tenaga kerja wanita oleh media. Hubungan komunikasi efektif dengan kepuasan pendonor darah dalam pelayanan seleksi donor di unit transfusi darah Palang Merah Indonesia Kota Yogyakarta. Hubungan antara teori kualitas tidur dan kuantitas tidur. Hubungan antara teori intensitas penggunaan gadget dan penggunaan gadget. Apa aja sih jenis-jenis masalah penelitian? Nah, berikut adalah jenis-jenis masalah penelitian. Jenis penelitian deskriptif. Pertanyaan yang berkaitan dengan nilai variabel mandiri. Tidak membandingkan variabel pada sampel lain. Digunakan jika penelitian yang hendak dilakukan memiliki satu variabel. Biasanya bersifat penelitian kualitatif. Nah, jenis masalah penelitian komparatif. Pertanyaan yang membandingkan keberadaan satu variabel atau lebih pada sampel yang berbeda, kebalikan dari rumusan masalah deskriptif. Jenis permasalahan penelitian asosiatif. Pertanyaan yang di antara dua variabel atau lebih diketahui untuk pengaruh atau hubungan antara variabel atau lebih. Contoh masalah penelitian deskriptif itu bagaimana motivasi perilaku membuat masalah penelitian deskriptif. Bagaimana motivasi perilaku membuat Instastory di Instagram? Bagaimana kondisi pelayanan administrasi publik di kota Sukma Baru? Bagaimana perkembangan variabel kepemimpinan kepala sekolah, motivasi, lingkungan kerja, dan kepuasan kerja guru? Nah, contoh rumusan masalah komparatif. Berikut ini contohnya ya. Apakah ada perbedaan prestasi belajar antara siswa SMP negeri dan swasta? Apakah ada perbedaan motivasi kerja guru antara sekolah di Pulau Jawa dan di luar Jawa? Apakah ada perbedaan kualitas produk antara produk A, B, dan C? Apakah ada perbedaan korelasi kualitas produk dengan nilai penjualan antara perusahaan A
dan perusahaan B. Apakah ada perbedaan kinerja keuangan antara bank swasta dan bank pemerintah? Lanjut kita ke contoh rumusan masalah asosiatif. Yang pertama yaitu, apakah ada hubungannya antara jajanan anak-anak dengan tumbuh kembang anak? Yang kedua, apakah kemampuan berbahasa Inggris dapat mempengaruhi jenjang karir? Nah, berikut langkah-langkah merumuskan masalah. Pertama, identifikasi masalah, tentukan topik penelitian, kajian literatur, identifikasi kelangkaan informasi, rumuskan pertanyaan penelitian, tentukan tujuan penelitian, pastikan relevan dengan penelitian, buat rumusan masalah, dan uji kelayakan. Hal apa aja sih yang perlu diperhatikan dalam rumusan masalah? Berikut adalah hal yang perlu diperhatikan dalam merumuskan masalah. Rumusan masalah harus spesifik, singkat, padat, dan jelas. Rumusan masalah harus selaras dengan tujuan penelitian. Rumusan masalah harus relevan dengan bidang penelitian. Rumusan masalah harus memberikan arah untuk suatu penelitian. Rumusan masalah harus sesuai dengan kemampuan peneliti. Rumusan masalah harus langsung terarah pada topik pembahasan. Berikut contoh identifikasi isu. Contoh identifikasi isu dalam organisasi yaitu belum optimalnya pemasangan gelang kuning, risiko jatuh pada pasien. Belum optimalnya penggunaan kartu penunggu, kurang optimalnya proses pengapahan obat pulang pada saat hari libur. Cara membatasi ruang lingkup. Batasi masalah. Tentukanlah masalah yang akan dikaji secara spesifik. Sesuaikan dengan data, sesuaikan ruang lingkup dengan data yang tersedia. Pahami penelitian. Pahami esensi penelitian secara keseluruhan. Pertimbangkan ketersediaan data. Pertimbangkan ketersediaan data dan kendala metodologis. Konsumsi dengan ahli, konsultasi dengan ahli, konsultasi dengan para ahli atau penasehat untuk menyempurnakan pertanyaan penelitian. Tinjau literatur yang ada untuk mengidentifikasi kesenjangan dan peluang. Pertimbangkan anggaran, yaitu pertimbangan keterbatasan anggaran atau hal-hal spesifik mengenai pendanaan hibah. Pertimbangkan garis waktu dan durasi yang akan diusulkan. Pertimbangkan informasi spesifik tentang populasi penelitian. Pertimbangkan metodologi penelitian yang akan dilakukan. Penggunaan 5W tambah 1H dalam rumusan masalah. Cara menggunakan 5W tambah 1H yaitu buat pertanyaan menarik sebanyak mungkin yang Anda minati. Gunakan 5W tambah 1H untuk menentukan topik, untuk membuat pertanyaan yang menarik, untuk melihat ide dari berbagai perspektif, dan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang situasi tertentu. Nah, berikut adalah contoh rumusan masalah yang baik. Mengidentifikasi area atau topik penelitian, melakukan studi literatur, mengidentifikasi kelangkaan informasi, merumuskan pertanyaan penelitian, menentukan tujuan penelitian, mendiskusikan rumusan masalah dengan mentor, dosen, atau peneliti berpengalaman. Masalah penelitian dan metode yang digunakan. Masalah penelitian dapat berupa kendala permasalahan atau kesulitan yang menghalangi tercapainya tujuan. Masalah penelitian dapat muncul karena kesenjangan atau ketidaksesuaian antara harapan dengan realita. Masalah penelitian dapat dikembangkan dari berbagai sumber seperti perpustakaan, diskusi, seminar, simposium, lokakarya, pengalaman, dan hasil observasi di lapangan. Metode penelitian. Metode penelitian dapat dibedakan berdasarkan jenis dan analisanya, teknik yang digunakan, tujuan, sifat permasalahannya, tingkat eksplanasi, jenis data, tempatnya, bidang yang diteliti, keilmiahannya, dan bidang ilmu. Metode penelitian yang umum
digunakan adalah metode kuantitatif dan metode kualitatif. Metode kuantitatif menggunakan data yang diambil melalui sampel yang bersifat matematis. Metode kualitatif menggunakan data yang berasal dari hasil riset yang kemudian dianalisis. Contoh metode untuk masalah deskriptif yaitu beberapa contoh untuk masalah deskriptif ialah metode survei, metode studi kasus, dan metode deskriptif kesinambungan. Metode survei yaitu metode yang dapat digunakan untuk populasi besar maupun kecil. Dalam metode ini, peneliti berinteraksi langsung dengan subjek penelitian atau subjek uji. Contoh analisis data deskriptif melihat jumlah minat mahasiswa terhadap mata kuliah pilihan, melihat persebaran suatu penyakit pada daerah tertentu, mencari tahu apakah bakso yang dijual di warung bakso sederhana mengandung daging tikus. Contoh metode untuk masalah komparatif. Beberapa metode yang dapat digunakan untuk masalah komparatif ialah analisis perbandingan, contoh studi komparatif, eksperimen komparatif, analisis SWOT atau strength, weakness, opportunity, dan trait. Meta-analisis komparatif. Analisis tren waktu komparatif, pendekatan kualitatif dan kuantitatif, metode komparatif temporal. Nah, contoh rumusan masalah komparatif yaitu, adakah perbedaan prestasi belajar antara siswa SMP dari sekolah di negeri dan swasta? Adakah perbedaan motivasi kerja guru antara sekolah di Pulau Jawa dan di luar Jawa? Adakah perbedaan kualitas produk antara produk A dan produk C? Nah, contoh untuk masalah asosiatif. Contoh rumusan masalah asosiatif. Apakah ada hubungan antara jajanan anak-anak dengan tumbuh kembang anak? Apakah kemampuan berbahasa Inggris dapat mempengaruhi jenjang karir? Apakah hubungan yang signifikan antara tinggi badan dan barang yang sudah terjual? Adakah perbedaan korelasi kualitas produk dengan nilai penjualan antara di perusahaan A dan B? Lanjut ke contoh hipotesis asosiatif. Hipotesis hubungan simetris yaitu hubungan yang lebih menekankan hubungan kebersamaan antara variabel. Hipotesis hubungan sebab akibat yaitu hubungan yang sifatnya saling mempengaruhi. Dan hipotesis interaktif yaitu hubungan antara variabel saling mempengaruhi. Kesalahan umum dalam merumuskan masalah penelitian yaitu tujuan penelitian tidak jelas, terlalu luas atau sempit, tidak fokus pada satu permasalahan, pengumpulan data tanpa rencana yang jelas, menggunakan istilah dengan arti ganda, tidak menelaah literatur yang sesuai, tidak mencari kerangka, konsep dan teori, tidak membuat asumsi yang jelas, tidak mengemukakan keterbatasan pendekatan. Lanjut ke ringkasan masalah. Ringkasan masalah penelitian ialah pernyataan singkat dan jelas mengenai isu atau kesenjangan yang menjadi fokus penelitian. Ringkasan ini mengidentifikasi masalah yang dapat dipecahkan. Kita ke ringkasan masalah penelitian. Masalah penelitian ialah pernyataan singkat dan jelas mengenai isu atau kesenjangan yang menjadi fokus penelitian. Ringkasan ini mengidentifikasi masalah yang ingin dipecahkan, pihak-pihak yang terdampak, serta potensi solusi atau implikasi dari penelitian tersebut. Lebih detailnya, ringkasan masalah penelitian itu mencangkup pernyataan masalah, menguraikan secara spesifik masalah yang ingin dipecahkan dalam penelitian. Pihak yang terdampak menjelaskan siapa saja yang terkena dampak dari masalah tersebut, penyebab masalah atau jika relevan mengidentifikasi akar penyebab masalah yang diteliti.
Implikasi menjelaskan dampak yang mungkin timbul jika masalah tersebut tidak diatasi atau bagaimana penelitian ini dapat memberikan solusi. Relevasi menunjukkan pentingnya penelitian ini dan kontribusinya terhadap bidang ilmu atau pemecahan masalah. Contohnya yaitu peningkatan angka putus sekolah di kalangan remaja di usia 15-18 tahun di Kecamatan Pulau Bandring menjadi masalah yang perlu segera ditangani. Ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab tingginya angka putus sekolah, seperti faktor ekonomi, sosial, dan pendidikan. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah daerah dan sekolah untuk menyusun program pencegahan yang efektif dan mengurangi angka putus sekolah di masa mendatang. Pentingnya ringkasan masalah penelitian. Pentingnya ringkasan yaitu fokus penelitian. Membantu peneliti untuk tetap fokus pada tujuan utama penelitian. Memudahkan komunikasi, memudahkan penyampaian masalah penelitian kepada pihak lain. Misalnya, pembimbing, penguji, atau pembaca. Menjadi dasar perumusan masalah untuk merumuskan pertanyaan penelitian dan hipotesis. Menentukan ruang lingkup penelitian, membantu menentukan batasan penelitian dan variabel yang akan diukur. Relevasi masalah dengan tujuan penelitian merujuk pada hubungan erat antara isu yang diangkat dalam penelitian dengan apa yang ingin dicapai melalui penelitian tersebut. Masalah penelitian yang baik haruslah relevan dengan tujuan penelitian. Artinya, isu tersebut memang perlu diteliti untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pertama, masalah penelitian atau research problem. Masalah penelitian adalah isu atau pertanyaan yang ingin dijawab oleh penelitian. Ini adalah titik awal penelitian yang mengidentifikasi kesenjangan pengetahuan, ketidakpastian, atau area yang memerlukan kefahaman lanjut. Masalah penelitian harus dirumuskan dengan jelas dan spesifik agar penelitian memiliki fokus yang terarah. Kedua, tujuan penelitian atau research objective. Tujuan penelitian ialah pernyataan tentang apa yang ingin dicapai oleh penelitian. Tujuan ini harus sejalan dengan masalah penelitian dan memberikan arah yang jelas untuk penelitian. Tujuan penelitian harus operasional, artinya dapat dicapai melalui penelitian yang dilakukan. Yang ketiga, relevasi masalah dengan tujuan. Relevasi berarti masalah penelitian dan tujuan penelitian saling berhubungan dan mendukung satu sama lain. Tujuan penelitian harus dirumuskan untuk menjawab atau menyelesaikan masalah penelitian. Jika tujuan penelitian tidak relevan dengan masalah, maka penelitian tersebut mungkin tidak efektif atau tidak fokus. Jika masalah penelitian adalah tingkat kepuasan pelanggan yang rendah pada produk baru, maka tujuan penelitian bisa jadi adalah mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan pada produk baru. Pentingnya relevansi, memastikan relevansi antara masalah dan tujuan penelitian akan membantu peneliti untuk fokus pada isu yang tepat. Memilih metode penelitian yang sesuai, mendapatkan hasil penelitian relevan dan bermanfaat, menghindari penelitian yang tidak fokus dan tidak relevan.
Dengan demikian, penelitian yang baik harus memiliki masalah yang relevan dengan tujuan yang ingin dicapai. Hal ini akan memastikan penelitian berjalan efektif dan menghasilkan temuan yang bermanfaat. Transisi ke metodologi penelitian mengacu pada proses memilih dan menerapkan pendekatan sistematis untuk mengumpulkan dan menganalisis data dalam suatu penelitian. Ini melibatkan langkah-langkah seperti menentukan jenis penelitian atau kualitatif, kuantitatif, atau campuran, merumuskan masalah penelitian, menyusun desain penelitian, memilih metode pengumpulan data, dan menganalisis data yang diperoleh. Berikut ini adalah langkah-langkah umum dalam transisi ke metodologi penelitian. Yang pertama, menentukan jenis penelitian, memilih antara penelitian kualitatif, kuantitatif, atau campuran berdasarkan tujuan penelitian dan sifat data yang ingin dikumpulkan. Kedua, merumuskan masalah penelitian, identifikasi masalah atau pertanyaan yang ingin dijawab melalui penelitian. Menyusun desain penelitian, merancang langkah-langkah penelitian termasuk metode pengumpulan data, teknik analisis, dan alur kerja penelitian secara keseluruhan. Keempat, memilih metode pengumpulan data, menentukan alat dan teknik yang akan digunakan untuk mengumpulkan data seperti survei, wawancara, observasi, atau studi kasus. Yang kelima, melakukan pengumpulan data. Melaksanakan langkah-langkah pengumpulan data sesuai dengan desain penelitian yang telah disusun. Yang keenam, menganalisis data, mengolah dan menganalisis data yang telah dikumpulkan menggunakan metode yang sesuai seperti analisis statistik, atau analisis konten. Yang ketujuh, menarik kesimpulan, merumuskan kesimpulan berdasarkan hasil analisis data dan menghubungkannya dengan masalah penelitian yang telah dirumuskan. Melaporkan hasil penelitian. Yang kedelapan, melaporkan hasil penelitian. Menyusun laporan penelitian yang berisi tujuan penelitian, metodologi, hasil, dan kesimpulan penelitian. Penting untuk dicatat bahwa transisi ke metodologi penelitian yang tepat akan membantu peneliti untuk mendapatkan hasil penelitian yang valid dan reliable. Pemilihan metode penelitian yang tepat juga akan memastikan bahwa penelitian dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap bidang ilmu yang diteliti. Nah, itu adalah hasil presentasi saya. Jika ada kesalahan, kekurangan, atau kurang paham, saya mohon maaf karena itu adalah hasil presentasi saya yang mungkin kurang jelas atau kurang paham ataupun kurang menarik untuk dilihat. Saya mengucapkan minta maaf, dan jika saya ada kesalahan dalam melakukan presentasi, saya mohon maaf terbesar. Saya mengucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.